Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video kursus Flutter. Sekarang kita akan membahas tentang SQLite. Di SQLite ini merupakan struktur query language, cuma lebih ke lokal ya. Kalau misalnya si SQLite, kalau misalnya server biasa kita menggunakan MySQL dan server-server yang lain. Kemudian dia juga RDMS, Relation Database Management System, ACID, autonomy, consistent, solution, dan durability. Atau kalau di dalam mobile itu kita akan bisa menggunakan SQLite, terus juga Snake's letter, SQL standard name convention ya. Kemudian sintaknya misalnya kolom 1 data tipe ya. Kalau di sini. Kemudian sintak SQL itu ada select, insert, update, delete. Kemudian ini kalau select ya, select dan end. Kemudian ada insert, kemudian ada update, kemudian ada delete ya. Kemudian sintak SQL yang lain-lain bisa dilihat di situs Fitri School SQL dan SQL Intro ASP. Lalu untuk si SQLite sendiri dia support sama integer like 1001 min 1000 sampai 0 atau 1 sampai 1000. Dia juga real, bisa desimal ya, like 1.0, bisa teks, bisa block, bisa null. Dan kayaknya kita akan menggunakan integer dan teks ini. Kemudian untuk menambahkan package SQLite kita menggunakan kata kunci SQFlite. Nah, jadi jangan salah sebut SQFlite. Walaupun secara ininya namanya adalah biasa kita kenal dengan SQLite. Oke. Langsung saja kita ke pubspec.yaml. Di sini tambahkan SQFlite. Versinya 117+1. Kemudian save ya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah berhasil. Kemudian integration SQFlite yang kita akan tambahkan dan kita ubah nanti ada model ya. Jadi inisialisasi dan buat migrationnya. Kemudian kita tambahkan juga model provider sebagai database configuration, management connection, dan use by repository. Nah, kemudian database akan kita beri nama underscore sekolahku underscore flutter.db. Dan kita juga akan membuat table, misalnya tabelnya namanya siswa. Oke, di sini contohnya ya, create table if not exist siswa, ID siswa integer, dan yang lain-lain itu menggunakan teks. Kemudian SQL storage bisa kita copy ini bit.ly model dart ya. Yang pertama. Nah, ini disimpan di dalam model ya. Kita beri nama filenya adalah model.dart. Kemudian paste yang sudah tadi kita copy. Di sini buat konfigurasi buat open ya. Kemudian ada on create, di sini ada create table, integer, first name text dan lain-lain. Kemudian ada juga bit.ly model provider. Ini buat itunya ya. Ya buat open, konfigurasi, close, dan lain-lain. Kita beri nama filenya adalah model underscore provider.dart. Kita paste di sini. Sini ada close, ada get database,
ada open, kemudian ada get instant, dan kita create nama db-nya adalah underscore sekolahku underscore flutter db version 1. Kemudian kita akan mengkoneksikan ke app menggunakan widget binding observer untuk open dan close connection. Kemudian kita akan update student repository juga, dan student service juga ya. Ini apa? Oh, kita tambahkan atau modifikasi app service-nya dulu. Silakan buka app service. Kemudian nanti kita akan coba tambahkan beberapa yang belum ada di sini. Kita akan coba membuka app service. Kemudian kita akan coba di sini kita tambahkan model provider titik get instant ya. Kemudian kita juga akan menambahkan di sini static, kemudian futur, kemudian open ya. Sini kita kasih return open. Nah, ini untuk open. Kalau close berarti kita ini aja ya, copy. Cuma ini ganti jadi void. Di close. Juga close. Kenapa salah? Kita cek dulu model providernya. Coba tambahkan final. Nampaknya nggak masalah dulu ya sementara, mudah-mudahan nanti nggak error. Kita lanjutkan aja dulu. Di sini update app service.dart ya. Ini sudah ada codingannya tapi udah kita ubah. Kemudian create life cycle class. Di sini copy aja ya. Taruhnya di util. Util buat file namanya life cycle underscore event underscore binding .dart. Jangan binding deh, kita ganti jadi handler. Dan kita paste yang dari sini ya. Kalau sudah, kemudian kita update main Dart.
kita sedikit ubah. Ya, jadi buat teman-teman yang belum tahu kira-kira apa aja yang diubah, bisa lihat di sini kodenya ya. Kodenya pertama yang akan kita coba ubah adalah ini my app extend. Nah, ini kemudian kita coba buka dulu deh main dartnya. Nah, di sini si my app ini masih stateless widget, jadi bisa kita ganti dengan menggunakan stateful. Copy aja segini ya. Coba dulu, kemudian kita ganti. Oke, kemudian kita kasih ini. Kemudian teman-teman copy dari sini sampai sampai sini nih, baris ke 58. Nah, baris 58 ini kita masukkan di sini. Nah, oke, kalau misalnya masih error, ini ada beberapa yang nggak kepake, bisa teman-teman hapus saja. Kemudian di sini ada life cycle, kita ketik aja kayak gini ya. Ketik ulang, nanti dia import sendiri. Kemudian ada app service juga bisa kita, kayak gitu, biar nggak ada error semua. Nah, ini juga ya, app service. Ini close, dia nggak mau. Oh, tidak didefinisikan di app service, berarti kayak ada yang belum. Oh, ini ya, harusnya close. Kemudian di MindDart sudah tidak error. Oke, sudah tidak ada yang error. Kemudian apalagi yang perlu kita ganti? Nah, yang perlu kita ganti ini ada debug show mode checked-nya benar, jadi tidak, biar nggak ada ini lagi ya, debug ini. Kemudian temnya pakai tem data, color, kemudian home-nya juga kita ganti. Kita ganti dari sini ya, sampai sini. Nah, kemudian udah sih ya, kita harusnya update repositorinya ya. Kemudian update student domain, abstract class name domain insert domain directory, student class inherit domain, dan create enum ya. Nah, ini kita tambahkan di mana, di domain student dart ya. Nanti akan kita jadikan abstract class. Kemudian kita bikin file baru ya. Kita ganti jadi sini abstract class my domain ya. Oh, kita bikin file baru ya. Namanya domain.art. Terus kita bikin di sini abstract class domain. Sini ada integer id. Kemudian ada datetime. Kita bikin created at. Kemudian ada datetime. Bikin update. Dan kita bikin from map. Kemudian string.
Nah, lalu kita berikan function berikutnya, string. Nah, function adalah to map. Nah, kemudian di sini kita akan mengextend domain ya. Kita bikin dulu enum purpose di libutil ya. Kita bikin dulu nama filenya itu enums. Sini kita bikin ada created, ada updated ya. Save, kemudian update student domain dart 2 ya. Oh, dia kelas student extend domain. Jadi di sini tambahkan extend domain. Kemudian apalagi yang diubah? Ini enggak ada. Oh, di sini override ya. Tambahkan ini nih, baris 20 sampai 60. Kemudian kita taruh di sini. Kira apa yang masih error? Purpose ya, diketik ulang aja. Purpose. Oke, sudah tidak ada yang error. Kemudian update student repository ya. Kita inject ke student repository, namun tadi model providernya masih salah ya. Sini kita lihat perubahannya. Nah, kita tambahkan ini ya. Ini dua nih. Oh iya, semuanya deh. Dari baris ke 11. Dari ini deh. Dari 8 ya. Dari 8 sampai selesai. Jadi kita dari 4 sampai 22. Oke. Biasa kalau masih error kita ketik ulang aja. Oke. Kemudian update student service. Sini ya. Oke. Nanti detail student sama home dart masih error, nggak apa-apa. Kita akan melanjutkan pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.